Ini belum aku ceritain ke TV, belum pernah. Di sini pertama kali? Iya, belum pernah. Capek. Oke. Capek, dihujat orang, kebodohan aku itu menikah dengan... Hai Sobat Vidivisi, Indi Bares kembali lagi hadir di sini di Perempuan Punya Cerita. Kali ini perempuan yang akan bersama dengan saya ya pasti punya cerita yang berbeda dan saya pasti akan mendengarkan cerita secara keseluruhan. Nanti nih sebelum kita ngobrol sama perempuan yang akan ngobrol dengan kita, jangan lupa bahwa harus tetap bersama dengan saya. Jangan lupa untuk subscribe, komen dan juga like ya kalau nggak salah. Iya pasti. Nah ini perempuan yang saya like banget. Kenapa? Karena setiap pertemuan dengannya itu pasti punya cerita. Dan apalagi kalau melihat dari perjalanan karirnya ini juara banget. Bermula dari, saya ambil dulu menu saya ya. Bermula dari penonton bayaran. Jangan pernah anggap segala macam profesi itu dianggap dengan sebelah mata. Full. Karena mengawali dari karir sebagai penonton bayaran dengan fee sebesar Rp15.000 per episode. Wow, sekarang lewat ya. Dari situ tuh, dari penonton bayaran akhirnya berlatar belakang dari keluarga yang harus tercukupi kebutuhan ekonominya. Perempuan yang akan bersama dengan kita ini juga pernah mencoba profesi sebagai ART, tukang cuci, jualan kue. Ini perempuan tangguh banget pokoknya dah. Segala macam beda disikat sama dia. Nah sampai akhirnya setelah menjadi penonton bayaran barulah akhirnya mencoba untuk berprofesi secara profesional menjadi koordinator penonton bayaran ternama. Sampai saya kaget sekali waktu pernah ketemu, waktu itu kan saya pernah punya program di satu stasiun TV yang hampir 10 tahun itu loh. Pakai Alphard, parah. Jadi sudah benar-benar sangat konsisten dan menekuni profesi dengan secara baik. Gak cuma dari profesi dirinya sendiri, tapi mulai banyak transformasi dari sisi kehidupannya. Saya langsung ajak Anda untuk mengenal perempuan yang akan bercerita, Eli Sugigi. Hai. Gila, semua berondong datang hari ini buat nonton lo. Sampai produser gue aja turun dari langit buat nonton lo. Turun dari langit produsernya? Ya kan di atas. Makasih Pak Produser. Apa kabar Eli Sugigi? Baik sekali Teh Ini, ya Allah lama banget cantik ketemu ya. Banget, coba berdiri aku pengen lihat secara long shot, full set. Dari belakang. Silakan duduk Bu. Kayaknya melihat emas banyak banget tuh emas tuh. Ya bener, emas berlian banyak banget bertaburan di sini. Kayaknya hidup sekarang indah banget ya. Ya kita bawa indah aja. Kita bawa indah, kita bawa menyenangkan. Kita kalau sengsara kita nggak boleh ngomong-ngomong, nggak boleh, karena nggak boleh ya orang sampai tahu sengsaranya kita. Jadi kita harus dibawa happy aja, senyum terus karena kenyataannya sih tidak bisa mingkem. Jadi harus senyum terus ya nggak? Aku ngomong gitu loh. Saya ngomong sendiri kenyataan. Tapi sebentar, ada yang berbeda dari wajah Anda. Apa tuh? Mata nggak berubah, tambah cantik, kulit glowing. Coba senyum. Lebih dekat. Apa yang berbeda ya Li? Ada transformasi apa dari wajahmu? Coba ceritakan. Ada yang dirubah gak sih di wajah? Ada lah pasti. Aku tidak orang yang tidak munafik untuk merubah diri aku supaya lebih cantik. Iya. Ya. Oke. Apanya? Yang penting tidak merugikan orang lain, yang rugi aku diri sendiri. Mungkin ya merubah gigi aku. Jadi sebutannya nggak boleh kita veneer namanya gitu kan ya. Sebutannya veneer. Dirapihkan. Dirapihkan gitu, dirapihkan sampai 3 kali merapikan. Kenapa? 2019. Capek. Oke. Capek dihujat orang karena suaminya ganteng-ganteng. Banyak hujatan netizen yang bilang gini, padahal suaminya tuh jijik sama dia. Astaga. Geli sama dia gitu kan ya. Dia kan gak bisa ciuman gitu kan ya. Gitu kan ya. Padahal dari 2013 aku udah menikah, dan dari 2000 berapa aku nikah? 93 aku udah menikah. Dari tahun 93 aku menikah. Punya suami, punya anak, 12 tahun pernikahan aku. Aku bisa punya anak, masa kita gak ciuman? Iya, ya gak? Nah itu mulut netizen sekarang kan udah ada Instagram. Jadinya orang udah bebas menghujat aku. Tapi lama-lama capek, aku juga bisa cantik sebenarnya. Mengalahkan Syahrini, mengalahkan Luna Maya. Indi Bares aja lewat. Ya gak? Bisa semua aku kalahkan. Kalau punya duit. Nah gitu kan, bisa. Berubah hidung saya dimancung, gigi jadi masuk. Aku ditawarin 100 juta gigi aku, mau dimasukin. Semuanya diratakan, dicopot semuanya nih. Semua dicopot, udah dibikin giginya udah sama dokter. Cuman akunya gini, mikir lagi. Ciri khas aku tuh gigi. Bener. Gitu kan ya, nggak boleh pas sampai
cantik banget karena orang cantik itu udah banyak. Bener. Orang unik itu susah. Iya bener, iya bener. Orang unik malah bisa bikin enak, ya kan? Nah gitu. Ya kan. Ini bukti nyata hasil kerja Eli itu nggak cuma sekedar dipandang sebelah mata aja sama orang-orang, ya kan Li? Iya. Gitu. Nggak bisa digini doang, tapi sekarang orang tuh sudah, wah gila. Kok bisa sih? Eli udah jadi artis dulu ngurusin. Kenapa Bu? Kok bisa? Nah, setiap orang kan punya keistimewaan beda-beda. Gue bisa begini, tapi kan gue nggak bisa begini. Oh iya. Lu the best. Susah. Nah, tapi kan setiap orang mau susah, mau senang, mau mudah, toh sudah ada jalan karirnya masing-masing. Iya. Boleh cerita dong Li di sini sebagai perempuan yang sedang bersama dengan Indy Barens ini, boleh cerita dari awal perjalanan karir Eli, dari sebagai penonton bayaran, terus jadi profesional sebagai koordinator penonton bayaran, gitu dengan agency. dan apa Eli cukup di jasanya tuh dipakai di mana-mana di semua stasiun TV kan Ya gitu. Awalnya dari koordinator penonton bisa terkenal itu pas aku masuk TV menjadi figuran di sebuah acara Lenong ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau aku jadi koordinator doang sih nggak begitu terkenal banget. Karena kan nggak mungkin orang. Tapi pas aku jadi koordinator itu banyak ada koran pertama masukin tuh koran daerah. Dia tertarik dengan cerita ya. Aku. Kok dari koordinator penonton dia bisa beli mobil, ngituin anak sehari bisa 1.000 orang gitu. Tertarik dari situ aku baru beli mobil pertama di 2010, aku beli mobil, di foto depan mobil aku dimasukin ke koran itu. Dari situ aku mulai banyak orang yang mau nyari jasa aku tuh. Nah di 2007 aku udah masuk Lenong ini udah melenong, udah kemana aja menjadi figuran bintang tamu di mana-mana. Badan aku masih bagus kan. Badan aku bak model yang cuman beratnya dulu kalau nggak salah 53. 53 sampai 60, tinggiku 170. Bagus banget kan, dipakai dari belakang. Jadi dari belakang dilihat rambut panjang, pas ke depan kabur semua orang-orang. Bukannya orang manggil kamu tuh Wahyu ya? Wahyu. Dari belakang wah, di depan Yu. Oke. Wahyu berarti. Wah. Dia tuh lucu banget. Gitu kan. Nah terus dari situ akhirnya pembuktian nih sama Eli bahwa bermula dari Eli dipanggil dihina sebagai orang, nggak bilang orang. Dihina Bu, dipanggil buat jadi figuran-figuran. Tapi Eli menikmati sekali menikmati, itu kan. Aku menikmati banget. Jadi aku nggak bisa acting, cuman ngeliatin orang acting. Aku tuh berarti nggak sekolah acting, tapi langsung aku kok dipercaya gitu, bisa main sinetron, sinetronnya banyak, gitu kan aku bisa film layar lebar loh, walaupun jadi cameo tapi kan layar lebar. Film apa pertama? Pertama aku lupa ya layar lebar itu pertama saya aku tuh FTV pertama kali. FTV. Pertama kali FTV Coba sama bilang FTV. FTV. Cantik. FTV. Udah keren sekarang. FTV. Masuk layar lebar. Lupa layar lebar apa pokoknya. Banyak dah layar lebarnya jadi cameo aja sama artis besar kan ya gitu. Tapi terakhir banyak sini aku di Nagabonar sama Gading sama Wih, boleh tepuk tangan dong. Coba Eli Sugigi buat Anda yang belum tahu atau malah menganggap Eli karirnya prestasinya apa? Sempat dikatain aku kemarin. Apa dia bilang? Yang aku berantem sama yang lagi viral kemarin tuh. Siapa? Cuma aku ngatain sombong doang. Jadi viralnya setengah mati aku dihujat. Lu bukan artis katanya. Lu nggak kayak itu. Aku kan nggak tahu. Aku mah ibu-ibu cuman kerjanya motong bawang. Salah lagi. Ntar aku dihina lagi. Ya udah inisial. Inisialnya sih depannya V gitu kan ya. V. Terus yang keduanya? Ya kan inisial Bu. Ada V, ada F. Udah FJ, ada FJ. Oh FJ. FJ siapa sih? Nggak tahu deh ceritanya. Anak-anak. Jadi hadiahnya nggak kenapa-napa. Tapi yang menghina aku itu fannya. Sakit hati aku disitu sumpah. Sakit hati perjuangan aku tuh nggak katanya lu nggak pernah dapat piala katanya. Dia dapat piala. Piala bisa dibeli kali. Betul. Ya kalau aku ke Pasar Senen, tolong banyak aku jadi pilih. Dapat juara 1, nggak bisa model apa bisa. Buat apa sih? Benar. Yang penting dari Tuhan piala kita kebaikan kita. Udah gitu aja. Kalau aku sih bersyukur aja. Gitu. Ada nggak sih pihak-pihak yang mungkin menganggap kayaknya Eli ini lagi melihat momen aja nih karena lagi si artis ini lagi punya panggung nih sekarang jadi kayaknya Eli kalau enggak. Aku emang nggak suka. Itu. Aku nggak mikir gitu. Aku nggak suka orang yang sombong. Karena diri aku nggak pernah sombong sama orang. Gimana ceritanya? Jadi gini,
dia tuh didatengin media banyak ngejar dia, tapi dia tidak menengok sedikit pun ke media itu. Bilang maaf kek, saya lagi sibuk dulu. Nah aku bandingkan dengan Agnes Mo. Saat aku jadi koordinator penonton, Agnes dia jawab, hai gitu ke semuanya. Menyapa. Aku nulis begitu di sebuah akun gosip yang menyatakan dia dirinya lagi sibuk. Oh iya semalam aku ngeliat sendiri, kenapa dia sombong gitu kan ya. Tidak seperti dulu waktu Agnes Mo dibedain, rame. Aku dihujat sampai aku kehilangan endorse 1. Dia DM ke tempat endorse aku. Tapi kan sebetulnya di situ kita bisa melihat dan belajar ya bahwa seperti apa dan bagaimana kita harus bisa karena perbedaan aku dari dia beda. Waktu aku menjadi naik namanya Eli Sugigi, aku baik banget sama media. Siapapun media yang mau wawancara, aku terima. Karena kan dulu kan media itu TV, media kan bisa naikin kita. Sekarang kan naikin dari Instagram. Bu. Apa? Instagram. IG yang paling enak. Iya, sekarang kan orang dari IG yang lihat ya, tanpa ngelihat sosok orang itu seperti apa, dia hanya lihat di IG aja, lihat bagus-bagusnya aja, di belakangnya orang belum lihat. Kalau kita udah lihat langsung orang di belakangnya seperti apa, artis seperti apa, orang-orang, aku lihat sendiri kan. Begitu lihat sendiri kan aku bingung kok beda ya sama kita gitu. Sabar Bu ya. Dan mungkin sesabar itulah seorang Eli akhirnya bisa merintis karirnya, memulai dari bawah, dari pekerjaan yang mungkin tidak dianggap oleh orang sama sekali, tapi itu berarti buat Eli karena harus menjadi tulang punggung keluarga, terus sampai dia harus melewati berbagai macam hal, mau cobaan dihina, diejek, diolok, tapi itu menjadi sebuah bahan untuk Eli bahwa ya itu menjadi karakteristik dari seorang Eli sebetulnya. Hampir menjual ginjal saat. Aduh saya pikir ngejual gigi Bu, ketakutan saya. Ginjal lebih parah. Iya kenapa mau sampai ke situ? Waktu bersuami itu aku susah banget hidupnya, susah banget untuk anak aja bahkan nggak ada. Sampai aku menjadi TKW pernah, kayak TKW waktu belum jadi artis ya. Waktu belum jadi koordinator juga, belum masuk TV, susah banget hidup aku kurus kering dulu. Sampai mau jual ginjal aku kalinya 100 juta, tapi pas aku ke rumah sakit, ada seorang kayak malaikat gitu. Cuman menasihatin gini, Bu, jangan dengan ibu, ini belum aku ceritain ke TV, belum pernah. Di sini pertama kali? Iya, belum pernah. Bu, jangan, nanti ibu kerja dengan sebelah ginjal nggak bakal kuat. Gitu. Dari rumah sakit di Romangun aku keluar dari puskesmas kalau nggak salah gitu, mau nawarin ginjal, aku pulang sedih nangis, harus apa ya, harus gimana ya gitu. Akhirnya kerja jadi pembantu. Akhirnya kita pindah dari Cipinang tempat tinggal aku, pindah ke Joglo bersama Ulfi, aku bawa masih kecil, anak aku tinggal orang tuaku, dan aku disitu jadi cuci gosok, kerja jadi pembantu. Di situ lah di Joglo awalnya, udah bersuami gitu kan ya. Aku kerja sama orang baik banget gitu ya. Pernah aku kerja lagi ngepel mecahin di salon, mecahin apa tuh kuap itu apa? Yang buat steam itu. Senggol parat aku gitu kan, gubrak. Aku dipotong gajinya 60.000. Gaji cuma 150.000, dipotong 60.000. Ya Allah kataku, ya aku terima 90.000. Pulang untuk anak-anak sunatan, anakku sunat kan. Cari uang dulu nih aku kerja, bapaknya kan kerjanya juga serabutan ya. Belum namanya ijazah dulu kan masih SMP, dulu kan bapaknya jadi serabutan lah kerjanya, ngojek apa gitu. Aku sabarin, aku tekunin gitu. Tapi Ulfi ngajak, mama ikut yuk acara itu katanya. Yang ada di Gongso apa-apa dulu ya. Ngupas bawang pakai gigi katanya gitu. Beranjak aku ke TV itu. Dengan niat, Ulfi masih kecil banget, Ulfi yang ngajakin. Ternyata tutup, Ulfi ketiga. Ulfi ketiga. Ternyata tutup, katanya balik lagi minggu depan. Aduh aku gak punya ongkos untuk pulang dong. Akhirnya ditawarin untuk nonton Lenongnya itu dapat 15.000. Namanya si kotak. Dari jam 5 sore sampai jam 11 malam aku nonton. Pulang banjir gede dong naik mikrolet. Ya ampun aku gendong-gendong anak ke Joglo pulangnya. Dengan 15.000, bilang aku sama suami aku bilang dapat 25.000. Karena biar diizinin lagi besoknya gitu kan. Dan besok waktu Andre Tolani pada begini semua Deswita, besok datang lagi ya, katanya besok datang lagi ke sini katanya. Aku kayak Oki katanya bilangnya kayak Oki Asokawati nih, kata Andre, cakep tinggi katanya gitu, model katanya. Gitu kan ya. Dari depan, dari belakang kayak Oki Asokawati, dari depan kayak Om Aswati, katanya begitu dulu tuh. Lucu-lucuan. Gak apa-apa. Dan saat itu Eli juga nerima gitu ya. Nerima, aku girang banget katanya, burung gagak lah inilah. Kok aku mah terima aja karena wah kesempatan aku nih masuk TV gitu kan ya. Seneng banget dapat upah. Pertama dari figuran 50.000, aku dapat 50.000 naik
jadi penumpang WC umum doang waktu itu kan ya. Dapat 50.000, ya Allah bahagianya Teh Indi. Bisa aku kontrak yang dari tanda tangan 50.000 kartu kuningnya aku simpan di dompet gitu kan ya. Aku unjukin tetangga aku di Joglo, nih aku masuk TV. Dari situ kan sebelum aku menjadi artis teman aku banyak banget Teh Indi. Dulunya aku gadis tuh teman aku banyak. Dari situ ini kan pembantu gue dulu masuk TV, pembantu gue jadi artis. Gitu, orang-orang yang majikan aku tuh begitu kan. Seneng pada belum aku nggak punya handphone dulu kan ya. Pernah nemu handphone juga aku balikin karena nemu handphone pertamanya aku tuh kejujuran aku nemu handphone duduk aku balikin ke teman aku Mas Hadi, dulu kan Mas Hadi kan. Ini handphone siapa Pan? Waktu itu aku butuh duit, utang banyak banget loh. Bayar rumah belum, bayar motor belum. Ini handphone bagus nih, berwarna kan. Tapi aku balikin. Oh dari situ dia ngeliat, oh Po Eli jujur ya, kata Mas Hadi ntar aku kasih kerjaannya, gitu kan ya. Jadi apa? Jadi main nonton, jadi koordinator penonton. Aku milih dong jadi koordinator penonton. Bisa nggak? Aku cari modal dulu ya. Waktu aku jadi masing lenong kenal sama Bedu kan. Bedu tolongin aku bisa nggak Du? Kenapa Po? Kata gitu kan. Pinjemin uang dong 1,5 untuk jadi biar penonton duluan, biar punya modal. Pinjemin sama Bedu. Di situ 1,5 juta seminggu aku balikin kan. Dari situ aku berkembang. Akhirnya datanglah investor, tawaran. Mau nggak megang ini, banyak lah dari situ. Ya, jadi aku jadi situ bisa beli mobil, bangun rumah orang tua, sekolah anak sampai S1 gitu kan, ada yang S2 gitu kan ya. Bangga lah, tapi ya kebodohan aku itu menikah dengan tadi berondong. Maaf, ini aku bukan tertawa, aku salut. Aku sangat salut dari sisi, justru hari ini ya, aku kenal Po Eli udah lama banget ya, dari zaman program Ceriwis dulu ya. Dulu waktu ketemu Po Eli tuh warawiri bawa penonton gitu, tapi penonton semua bisa diatur. Jadi bukan yang sembarangan yang dan semuanya tertib. Penonton yang dibawa sama Po Eli waktu di studio program saya dulu. Nah, baru hari ini bisa mendengar awal karir Eli yang sesungguhnya, yang pernah berniat menjual ginjalnya demi hidup, terus mengawali semua juga dari bawah, pernah jadi ART, tukang cuci, tukang sayur, gaji sempat dipotong gara-gara kamu mecahin peralatan yang di salon gitu. Jadi perjalanan hidup kamu tuh sebenarnya nggak semudah orang mengira sekarang ini. Dan kalaupun sekarang orang banyak dari yang pro dan kontra memberi hujatan, buat Eli itu udah hal yang biasa. Karena kamu tuh memulai karir pun dengan menerima hujatan dalam kemasan panggung istilahnya. Jadi Eli membiarkan diri kamu untuk ya udah lo mau ledek-ledekin gue nggak apa-apa. Eli menikmati itu justru. Justru semakin aku dihina orang semakin naik lah derajat aku gitu. Kalau aku gitu aja. Kayak kan kita juga kalau semakin lu dihina semakin derajat lu akan naik. Itu terus aja hina aku. Terus hina aku gituin. Kan kalau sekarang dihina makin ramai kan. Betul. Ada duitnya kalau sekarang istilahnya. Karena aku udah berubah jadi udah pas aku berhijrah 2019 hinaan itu berkurang. Berkurang tapi rezeki aku tidak berkurang. Amin. Tetap ada. Kata orang kan pakai hijab nanti berkurang rezekinya. Emang saya rasakan itu. Saya rasakan itu ada untuk di TV udah berkurang. Kadang kan image saya di TV itu untuk dihina. Kata orang gitu, untuk dihujat, jadi lucu-lucuan. Di situ, dalam hatiku kenapa ya? Aku berpilih tuh hijab enggak, tapi aku rezeki kok, tapi terserah Allah yang ngasih rezeki. Tapi aku jalan terus, alhamdulillah ya aku punya utang, dulu sempat dihujat orang utang banyak, kebayar, selesai. Karena kan Allah kan adil gitu loh, pasti nggak mungkin dia menghujat umatnya itu di luar kemampuannya gitu. Jadi air mata yang keluar itu sudah bukan air mata kesedihan tapi kebahagiaan. Bahagia sekarang. Walaupun aku saat ini belum memiliki rumah yang aku beli sendiri. Tapi aku udah bisa bangun rumah orang tua. Tapi aku pengen punya rumah sendiri. Tapi alhamdulillah aku udah bisa DP rumah kemarin tapi bersama laki-laki yang ini. Sama laki-laki yang dulu tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, sebelum ngomongin ke laki-laki yang sudah kesekian dari hitungan jari itu ya. Coba kita ngomong dari yang pertama dulu. Boleh cerita, jadi suami pertama yang bernama? Arifin. Pernikahan berjalan 12 tahun. Lalu usia Arifin dengan Mpok Eli? Beda 2 tahun, lebih tua aku 2 tahun. Eli lebih tua 2 tahun dari Arifin. 12 tahun pernikahan selesai. Terus Eli menikah lagi. Selesainya juga karena tragis. Nah itu dia, coba ceritain. Dia di saat itu kerja, dia di supir. Supir sebuah, ada di mana gitu, di Indosat dia kerja. Malam itu dia berangkat jam 5 pagi. Saat itu dia sayang banget sama aku, padahal sering ribut.
sayang nanti aku jemput kamu tidur sama orang tua kamu dulu ya. Saya ada kerja pagi, aku tidur sama orang tuaku di Cipinang. Dia berangkat, saat itu di Kebon Jeruk, di Jalan Panjang. Dikira polisi ngeberhentiin dia tuh. Ternyata itu Dian taksi, kan mirip ya. Dulu Dian taksi mirip banget sama polisi, mobil polisi. Diketok kaca mobilnya, dia naik, penjahatnya 3 orang. Dipukul, di kepalanya dibacok, 3 bacokan. Ini semua dibacok, kukunya dicabutin. Aduh. Dia bertahan. Dia bertahan mobilnya kantor soalnya kan ya. Tapi dia inget di mobil sebelah kiri itu nggak sentral lock, bisa dibuka gitu. Akhirnya di jalan di dekat rumah sakit di Jalan Panjang itu dia loncat. Masih hidup, ditungguin sama security. Dia merangkak masih hidup. Aku dikabarin soalnya dulu suaminya tuh galak banget sama aku. Galak banget, aku sering dipukulin. Selama rumah tangga 12 tahun aku jadi KDRT terus sama dia. Sempat aku berdoa waktu sholat ya Allah, kalau dia ngerasain dipukulin orang seperti apa ya, aku begitu. Nyesel aku kan, karena ribut mulu, makanya tumben malam itu dia sayang banget. Ngomong sayang, ngomong apa, aku antar ya sayang ke rumah orang tua kamu. Aku mau kerja dulu, tapi ternyata kejadiannya malamnya itu jam 1 ya dijemput berangkat, ya itu kena di situ dipukulin semua, ada bacokan, tapi dia hidup. Nah dari hidup itu dia kayak geger otak apa bagaimana, jadi semakin galak. Aku kerja di Ancol, jaga penonton disamperin, jalan kaki dengan pincang-pincang begitu. Aku lagi syuting dimanapun, di film jadi koordinator dimanapun dipukulin. Di depan orang main mukul, main tonjok gitu. Capek, terakhir dia datang ke Mampang, ke studio lagi acara Raffi Ahmad kalau nggak salah gitu ya. Aku jadi, mana ke Sapam, mana istri saya kata gitu kan ya. Dia datang nyeret lagi, akhirnya aku tonjok. Udah kesel, udah capek aku nonjok matanya begitu kan, kesel, malu dong gitu, udah malu gitu loh. Aku kesel, aku tonjok, di situ dia pilih anak salah satu, pisah kata dia gituannya. Jadi dia bawa yang perempuan, aku disain laki-laki, Ulpi itu dibawa sama dia. Selang berapa di 2007 aku berusaha kan, karena titip anak satu di orang tua aku, titip ya mak anakku gitu kan ya. Aku cari uang di situ, cari biar bisa Ulpi aku ambil lagi. Aku datang dibawain celurit. Aku datang mau dicelurit sama bapaknya Ulpi. Ulpi udah nggak betah. Akhirnya Ulpi ngasih syarat. Saking aku pengen dihapus tuh, malu kan sama anak aku ya. Dihapus kata-kata Ferry yang rayu cewek itu. Lihat dong itunya gitu. Lihat dong kamu buka baju dong gitu. Apa rasa lo ya, Mpok?